Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang, kembali lagi di seri Sisap Ngoding Camp. Kali ini kita akan belajar bareng tentang tipe string di Sisap 8. Oke, tipe string di Sisap ini sifatnya immutable ya. Artinya immutable itu tidak bisa diubah-ubah. Jadi ketika kita sudah buat, misalkan ini string test. Ketika kita sudah membuat string test ini, maka ini sifatnya immutable, tidak bisa diubah-ubah. Kita bisa membandingkan dua string seperti ini. String misalkan ini test A, kemudian string test B sama dengan test B. String ini tipenya reference ya, bukan value, tapi kalau kita mau membandingkan sederhana, cukup pakai operator sama dengannya dua kali. Ini mestinya ekspektasinya false karena beda value-nya. Nah, ini false. Kemudian kalau kita ubah jadi A, ini true. True karena value-nya sama. Kemudian kalau kita bikin ada escape tab gitu ya. Caranya seperti ini. Ini adalah sebuah tab. Ini tab yang seperti di keyboard. Cara penulisannya seperti ini. /t. Nah. Coba kita running. Untuk mengetahui tab T setelah tab, after tab, coba kita untuk mengetahui efek dari /t. Nah, ini kita bisa lihat ada tab ya, after tab, padahal kalau di codingannya kan seperti ini. Ini kita cukup kasih literal /t. Kemudian di string ini untuk menulis sebuah backslash, mungkin ketika kita ingin menunjuk ke suatu path di Explorer atau URL, itu caranya seperti ini. String contoh path. Drive misalkan D.2, kemudian misalkan my folder, my doc. Kita coba. Ini untuk menuliskan URL atau path. Kita coba lagi. Oke. Nah, jadi kita harus menuliskan backslash itu 2 kali. Gimana caranya biar kita nggak
perlu nulis 2 kali, kita perlu tambahkan add di depannya. Namanya verbatim string. Ini verbatim string literal namanya. Oke, taran. Nah, kalau pakai add ini di depan string value, maka kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan tanpa perlu double backslash. Kemudian selanjutnya adalah string concatenation. Contoh string concatenation. Contohnya ini sederhana, misalkan ini. Ini Budi. Saya tambahkan spasi. Kita run. Nah, ini Budi. Nah, cara menggabungkan dua string ini pakai operator plus. Kemudian juga kita bisa menggabungkan antara string dengan integer. Kita coba contohkan. Misalkan ini angka 15. Oke, kita run. Nah, ini angka 15. Jadi menggabungkan antara string dengan integer. Nah, tapi ada tapinya ya. Kalau untuk misalkan menuliskan sebuah query, query itu kan panjang, select bintang from atau insert. Kadang selectnya itu yang panjang sekali, itu tidak efektif menggunakan string concate. Lebih baik menggunakan sistem text string builder. Saya coba contohkan di sini. Nah, string builder string sb sama dengan new string builder sb.append. Nah, biasanya kalau untuk penulisan query seperti ini, select bintang from titik-titik. Nah, kita append terus. Sorry, titik koma. Nah, seperti ini. Kemudian baru untuk mendapatkan hasilnya kita console.writeline sb.toString. Oke, kita run. Nah, ini select bintang from. Nah, seperti ini. Ini cara atau menggabungkan string yang lebih efisien, jauh lebih efisien secara ini ya, performa, menggunakan string builder. String builder ini ada di namespace system text. Oke, lanjut kita ke string interpolation. Apa itu string interpolation? String interpolation itu, interpolation artinya menyisipkan. Misal kita punya integer x sama dengan 4, kita ingin menyisipkan 4 ini di string. Kita pakai kuncinya pakai ini $. Kotak punya, nah sama ini x sisi. Oke,
Jadi kita ingin menyisipkan X ini ke sini, ke string ini. Kita coba. Nah, ini kotak punya 4 sisi. Mirip seperti templating ya. Templating juga caranya seperti ini. Kalau pernah belajar di HTML, tapi kalau di Sysap kita bisa menggunakan cara ini. Untuk penyisipan teks ini harus di single line, artinya satu baris. Kecuali kalau mau barisnya terlalu panjang, kita pingin ke baris selanjutnya, mungkin ini caranya seperti ini. Nah, kalau cara ini pasti error kan. Kita perlu tambahkan operator lagi add di sini. Nah, supaya bisa multi line. Kita run. Kan keluar hasilnya. Oke, ini string interpolation. Kemudian lanjut kita ke string comparison, yaitu mengcompare antara string yang satu dengan string yang lain. Kita langsung mainan di console writeline. Misalkan Surabaya dot compare to, pakai ini ya, pakai metode compare to, karena metode dia butuh value-nya bisa string Jakarta. Ini pastinya ini hasilnya, karena compare to ini integer, kalau dia berbeda maka hasilnya bukan 0. Kalau dia sama, misalkan ini ya, yang kita contohkan yang sama dulu, misalkan apakah Surabaya compare to Surabaya itu sama? Nol, karena dia sama persis. Kemudian coba kita bandingkan dengan Jakarta. Posisi ini ya, posisi karakternya 1. Dia tidak sama. Kalau sama persis seperti ini 0. Kalau tidak sama itu 1. Ini untuk Surabaya dengan Jakarta. S yang dilihat adalah ini ya, hurufnya S dan J. Nah, gimana kalau dengan misalkan contoh lagi, dengan Tidore. Nah, dia -1 karena yang dilihat ini ya, posisi S dan T. T itu kalau di urutan abjad kan setelah S, jadi dia akan returnnya akan -1. Itu untuk compare. Kemudian selanjutnya kita akan contohkan, kita ingin mencari suatu huruf di dalam string. Misalkan langsung ke console writeline. Tadi Surabaya itu misalkan huruf ke nolnya berapa, ke huruf ke nolnya apa gitu ya. Kita coba console writeline. Nah, huruf ke nolnya S. Nah, ini seperti indexing ya, ada indexingnya, ini ke 0, urutan ke 0, urutan ke 1, ke 2. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misalkan ke 7. Oke, kita coba. Pasti huruf A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A. Nah, gimana kalau 8? 8 mestinya error. Nah, error karena out of range. Karena ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sementara kalau ke 8 ini kan mulai dari 0.
Jadi kalau kita ingin huruf ke-8 maka tidak ada. Karena kalau indexing itu mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir ini 7. Ke-8-nya tidak ada. Makanya itu, dia ada exception index out of range. Oke, bisa juga dicoba seperti ini. Titik index of char. Char berarti coba kita cari mungkin seperti ini. Oke, kita coba. Indeks Y itu ada di ke-6. Jadi kita bisa tahu huruf Y itu urutan keberapa, urutan ke-6. Kemudian adalah contoh lain lagi, yaitu last index of itu report zero base indexation. Last index of, oke, langsung kita coba 6. Oke, dia kalau misalkan kita coba misalkan X itu kan tidak ada di kata Surabaya ini. Langsung kita run. Nah, dia akan -1 karena nggak ketemu huruf X ini. Selanjutnya ada lagi contains. Contains itu juga sama, bisa char, bisa string ya. Tadi juga sama ya, index of itu bisa menerima char atau string. Oke. Contains, apakah dia mengandung Baya, Surabaya? Contains Baya true. Oke. Contains Baya true. Kemudian ada lagi starts with. Apakah mulai dari huruf S? True. Oke, gimana kalau dia tidak uppercase, dia lowercase? False. Oke. Dia case sensitif ya, jadi harus sama persis uppercase lowercase-nya. Apakah dia berawalan surah? True. Jadi kita bisa bertanya kepada string ini menggunakan metode ini, starts with. Ada lagi ini, ends with. Apakah berakhiran Baya? Oke, true. Apakah berakhiran Ya? Oke, true, benar. Nah, seperti yang sebelumnya, kalau dia uppercase mestinya ini returnnya false. Oke, returnnya false. Nah, itu tadi ya contoh di metode-metode yang ada dalam satu string. Kemudian lanjut ke memanipulasi string. Tadi kan pencarian. Yang tadi pencarian, kemudian kita ingin memanipulasi string. Karena string ini immutable, tidak bisa diubah-ubah lagi ketika sudah diciptakan. Ketika kita memanipulasi, maka akan return-nya itu merupakan string yang baru. Jadi bukan mengedit string lama, tapi return-nya itu string baru. Kemudian selanjutnya langsung saja kita contohkan metode substring. Saya contohkan metode yang sering dipakai ini, substring. Substring ini menerima inputan start index, length, start index. Oke. Misalkan ini kan karena dari 0 ya, Surabaya ini dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
misalkan substring 5. Oke, mestinya bahaya, mestinya ayah. Oke, ayah. Dia dari ke 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, dia dari sini A ya. Substring 5. Kemudian ada lagi kita ingin mengambil kata dari, kalau bahaya seperti apa ya? Oh, dari 4 aja. 4 sebanyak 4. Mestinya bahaya ini. 4 sebanyak 4. Oke, langsung. Nah, ini bahaya. Jadi kita ingin mengambil huruf dari indeks keempat sebanyak 4. Sebanyak 4 kata. Nah, oke, itu substring. Ini juga sering dipakai di berbagai project. Ada lagi selain substring, yaitu insert. Nah, misalkan kita ingin insert sesuai namanya, kita ingin insert suatu kata di indeks keberapa. Misalkan kita ingin menambahkan minus atau dash di tengah-tengah Surabaya dash Baya, misalkan seperti itu. Berarti 0, 1, 2, 3. Kita coba 3. Kita coba sama-sama ya. Dash, nah, mestinya nanti Surabaya. Oh, Surabaya. Berarti dia 0, 1, 2, 3. Nah, di sini. Di sini nanti dia akan menaruh di dash ini di ketiga, jadi 0, 1, 2, 3. Ini jadi indeks ketiga, seperti itu. Hasilnya seperti ini. Sur dot apa ya? Oke, kita sempurnakan. Kita ingin jadi indeks yang keempat dashnya ini. Nah, seperti Sura dash Baya 0, 1, 2, 3, 4. Ya, dashnya jadi indeks keempat. Kemudian ada lagi remove. Remove sama ini remove keberapa. Oh, ini remove. Oh ya, remove yang nomor 4 misalkan, maka nanti akan di remove yang indeks keempat. Mulai dari dia akan meremove semua yang setelah indeks keempat. Artinya 0, 1, 2, 3, mulai 4 ini sampai ke belakang di remove. Hanya menyisakan 4 kata ini, atau sampai indeks ketiga. Seperti itu. Kita coba lagi, dia menerima. Nah, kalau kita hanya ingin meremove satu saja, coba. Tidak meremove semuanya. Nah, dia hanya remove yang huruf B-nya saja. Oke, itu remove. Kita kan ini hanya remove satu saja, satu karakter. Oke, lanjut. Setelah remove ada lagi path left dan path right. Ini sebenarnya jarang kepake, tapi kita coba contohkan aja. Path left-nya 10. Mestinya nanti ada 10 karakter. Nah, ini 10 karakter di sebelah kiri. Sama juga dia menambahkan ini ya, spasi sebanyak 10. Ada juga path right. Path right sebanyak 10. Kalau ini nggak seberapa kelihatan karena di sebelah kanan dia menambahkan white space-nya. Kemudian ada lagi trim start. Nah, ini trim ini meremove white space. Nah, misalkan kalau trim saja sebenarnya ada trim. Dia all leading, berarti trim ini yang di depan ini dia akan meremove
Misalkan kita punya spasi 3 kali, kita build. Nah, dia akan meremove ini spasi yang ada di depannya ini. Kemudian adalah selain trim juga ada trim end. Itu tadi trim start ya. Defaultnya trim start sebenarnya. Trim start, trim cari. Oke, kalau trim start ini bagaimana? Mungkin sama seperti trim ini. Oh ya kan, sama seperti trim. Kemudian kita coba misalkan tidak ada spasi tapi kita ingin trim start huruf S. S ini sebenarnya bukan Unicode. Bisa kita trim, kita remove huruf S di startnya. Oke, lanjut. Kita trim N huruf U misalkan. Nah, Surabaya. Kita remove huruf U di akhirannya. Kemudian ada lagi to upper, to lower. Misalkan ini seperti ini, huruf kecil, kita pengen to upper. Seperti ini. Jadi huruf besar semua. Atau kita pingin misalkan salah satu ada yang besar ya, to lower. Nah, jadi huruf kecil semua. Kemudian ada lagi split. Split ini misalkan saya Budi, split ini namanya sesuai namanya, split ya, memisah. Split param separator. Oh ya, misalkan seperti ini. Saya minus Budi. Kita pengen split berdasarkan, karena dia array of string, kita pengen ke 0, mestinya dia akan returnnya saya. Nah, ini saya. Oke, sekian untuk episode kali ini. Segala masukan atau pertanyaan silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian Anda bisa follow kami di ngodingcamp.id, di Instagram kami ngodingcamp.id, untuk info-info seputar dunia programming. Kami berusaha update info-infonya setiap hari. Kemudian untuk yang mau join private tutorial kami bisa cek di ngodingcamp.dmc.zone. Silakan subscribe channel kami untuk mengetahui seri tutorial selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.